Dikisahkan pada waktu Rasulullah sedang bertawaf, beliau mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, ya Karim." Rasulullah pun menirunya dengan membaca, "Ya Karim, ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi sambil membaca, "Ya Karim, ya Karim." Rasulullah yang berada di belakangnya mengikuti zikirnya orang itu, "Ya Karim, ya Karim." Merasa seperti diolok-olok, orang itu menoleh ke belakang dan terlihat olehnya seorang laki-laki yang gagah lagi tampan yang belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokkanku karena aku ini adalah seorang Arab Badawi? Kalaulah bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku, yaitu Muhammad." Mendengar kata-kata orang Arab Badawi itu, Rasulullah pun tersenyum lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang itu. "Jadi bagaimana engkau beriman kepadanya?" "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan perutusannya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Badawi itu. Rasulullah pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah, aku inilah nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang seperti tidak percaya kepada dirinya. "Tuhan ini Nabi Muhammad?" "Iya," jawab Rasulullah. Dia segera tunduk untuk mencium kedua kaki Rasulullah. Melihat hal itu, Rasulullah menarik tubuh orang Arab itu seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu biasanya dilakukan oleh hamba saya kepada tuannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang selalu ingin dihormati atau diagungkan, tetapi untuk membawa berita." Ketika itulah malaikat Jibril turun membawa berita dari langit, dan dia berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam mengucapkan salam kepadamu dan bersabda, katakanlah kepada orang Arab Badawi itu agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisabnya di hari kiamat nanti, akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab Badawi itu pun berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya," kata orang Arab Badawi itu. "Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Tuhanmu?" Rasulullah bertanya kepadanya. "Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besar ampunannya," jawab orang itu. "Jika Tuhan memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas ampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas kedermawanannya." Mendengar ucapan orang Arab Badawi itu, maka Rasulullah pun menangis, mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab Badawi itu. Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Lantaran itu, malaikat Jibril turun lagi seraya berkata, "Ya Muhammad,
Tuhan As-Salam menyampaikan salam kepadamu dan bersabda, berhentilah engkau dari menangis. Sesungguhnya karena tangisanmu, penjaga arsy lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia bergoncang. Katakan kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisab dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti. Betapa senangnya orang Arab Badawi itu mendengar berita tersebut. Ia pun lalu menangis karena tidak kuasa menahan rasa haru pada dirinya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Walaupun kita belum pernah melihat dan berjumpa dengan Nabi, tapi kita harus tetap menjaga keimanan dan mengakui kerasulannya dengan mantap. Seperti yang dilakukan oleh orang Arab Badawi yang keimanan dan pengakuannya kepada Nabi begitu mantap, sekalipun ia belum pernah melihat dan berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian akhir dari kisah ini, semoga bermanfaat.